Allahu Akbar. Waktunya Bu ya 20 menit ya Bu. Allahu Akbar walillahi Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk para jemaah majelis Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Waktunya Bu, 5 menit lagi Bu ya. yang ingin berinfak dan sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Minta saudara Zulkifli harus ke depan sini mendampingi imam. Sebesar 3.950.000 rupiah. Sabda yang dalam arti kata sabdanya, barang siapa yang berkata-kata, baik perkataan itu menegur, menyuruh diam dan lain sebagainya, sedangkan khotib membacakan khutbahnya dan sembah, maka bagi yang berkata-kata pahala salat ityah kurang sempurna. Oleh karena itu, marilah kita dengan diam dengan hati yang terima. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi tayyibin tahirin ar-rasyidin wal mu'minin wa ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ansitu wasma'u wasitu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha faqad muttaqun wa lamu anna yaumikum hadza yaumun azim wa idan karim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir dan tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa litakmilu iddata wa litakbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat dan tahlil telah terdengar menggema di seluruh jagat raya. Kaum muslimin dan muslimat memandangkan kalimat itu dengan tulus dan ikhlas. Mereka membesarkan, mensucikan dan mengesahkan asma Allah, Sang Khalik pencipta alam semesta ini. Kita semua hanyut dalam kasih sayang Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Hari ini kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri kembali kepada fitrah, bersih tanpa noda dan tanpa dosa, dan kita layak mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbalallahu ya karim kullu amin wa antum bi khair. Kalimat takbir dan tahmid kita ucapkan dan kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah, sedangkan selain Allah semuanya kita adalah kecil di alam semesta ini. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri rahimahumullah, ibadah puasa yang telah kita kerjakan sebulan penuh merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah SWT, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai umat yang beriman, diwajibkan puasa atas kamu bagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Dengan segala kegiatan, ketentuan dan tuntutannya, puasa Ramadan bertujuan mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi yang mampu menatap masa depan dengan sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, pribadi takwa yang diinginkan puasa adalah pribadi yang dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa mengakui adanya kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan kemutlakan kedaulatannya, dan kemudian diikuti dengan menyerahkan diri secara total dan mutlak terhadap segala ketentuannya. Segala bentuk kesetiaan, kepatuhan dan kedaulatan kita akui hanya milik Allah. Bagaimana ikrah yang sering kita ucapkan tatkala kita memulai sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidup dan matiku adalah semata-mata untuk Allah yang menguasai alam semesta ini. Sedangkan seluruh manusia baginya tak lebih hanyalah sebagai hamba Allah belaka. Mengakui adanya kedaulatan secara berlebihan pada seorang berarti berupaya mencetak Tuhan-Tuhan baru selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ulah orang-orang Yahudi yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kedua, pribadi takwa yang diinginkan puasa Ramadan adalah sosok pribadi yang dalam kesehariannya sentiasa memiliki daya kontrol yang tangguh yang timbul dari kesadaran dirinya yang merasa selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Maha tahu di mana dan kapan saja, hingga dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu memiliki sifat jujur dan disiplin diri. Dia taati segala peraturan yang ada, dia patuhi segala disiplin yang berlaku baik ketika sendirian maupun ketika sedang berada di tengah-tengah keramaian. Dalam kehidupan modern saat ini, sungguh pun adanya daya kontrol yang tangguh dan disiplin diri pada seorang harus juga kita pahami kekuatan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Ketiga, pribadi takwa yang diinginkan puasa Ramadan adalah sosok pribadi yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu memiliki tanggung jawab yang tinggi bersumber dari kepercayaan terhadap pengabdian akhirat,
pengadilan akhirat, sehingga semua tugas-tugasnya dia lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan semata-mata karena ingin berjumpa dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ahlisil amala fa innan naqida basir." Riwayat Muslim. Ikhlaskan segala perbuatanmu karena yang menilai adalah Allah yang Maha melihat. Keempat, pribadi takwa yang diinginkan puasa Ramadan adalah sosok pribadi yang dalam kehidupan sehariannya senantiasa memiliki ketulusan dan pekaan yang tinggi, sehingga dia dapat mengabdikan hidup dan kehidupannya pada suatu upaya yang pasti dan jelas demi tercapainya kehidupan hakiki yang abadi di akhirat nanti. Kelima, pribadi takwa yang diinginkan puasa Ramadan adalah sosok pribadi yang dalam kehidupan sehariannya memiliki ketangguhan mental dan ketangguhan jiwa, sehingga dia tidak mudah tergoda oleh aneka ragam godaan dan rayuan dunia yang menyesatkan, dan tidak mudah goyah dalam menghadapi berbagai rintangan, berbagai kesulitan, berbagai tekanan, berbagai ancaman dan bencana yang hendak menggeser langkah usahanya. Keenam, pribadi takwa yang diinginkan puasa Ramadan adalah sosok pribadi yang dalam kehidupan kesehariannya memilih sifat pertama, percaya diri. Dia hadapi masa depan kehidupannya dengan penuh harapan. Dia percaya dirinya mampu meraih kemajuan bagaimana orang lain mampu meraihnya, karena dia tidak mudah terlena dan terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan orang lain yang mempesona tapi menyesatkan dan menghalalkan segala cara. Dia terus berusaha sampai mencapai cita-cita yang didapatkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri rahimahumullah. Yang ketujuh, pribadi yang takwa diinginkan puasa Ramadan adalah sosok pribadi yang dalam kehidupan kesehariannya selalu mawas diri dan bersikap waspada. Dia selalu mawas diri dari segala tipu daya setan dan waspada dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan yang akan dilakukan. Sehingga kebanyakan dia lolos dari berbagai rintangan yang dihadapinya. Tentang sosok ini adalah satu cerita klasik. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah, ditanya oleh Umar bin Khattab mengenai takwa, maka Ubay menjawab, "Pernahkah Anda melewati semak dan belukar yang di kanan kirinya penuh dengan duri?" Umar menjawab, "Ya, pernah." Ubay bertanya, "Apa yang Anda lakukan itu saat itu?" Umar menjawab, "Saya angkat pakaian saya, lalu saya berjalan dengan hati-hati sehingga tidak tertusuk oleh duri-duri tersebut." Ubay menjawab, "Nah, itulah yang dimaksud dengan takwa, dan begitulah cara menjaga diri." Sebagai contoh dan sosok ini, pada hari raya Idul Fitri ini, Rasulullah SAW melihat seorang anak kecil sedang mengucilkan diri berdiri sendiri di muka gunung bersedih, menahan air mata yang sedang bercucuran, menyaksikan teman-teman sebayanya sedang menikmati hari raya. Bergembira dia, berpakaian baru pembelian orang tuanya, menikmati aneka hidangan hasil masakan ibunya. Rupanya sudah lama dia menghadapi nasib bergaya piatu. Tapi pada saat-saat yang menggembirakan ini, alangkah pedih hatinya melihat orang lain bergembira dia dan serba cukup. Teringat rasanya dia pada nasib sendiri. Di mana bapak tempat meminta pakaian baru? Di mana ibu tempat mengadu? Di mana rumah tempat pulang dan berteduh? Tak ada jawaban dari semua itu. Rasulullah mengakhirinya dan bertanya, "Kenapa engkau berdiri sendirian di sini? Di manakah rumahmu? Mana ayah dan ibumu?" Rasanya kerongkongan terkunci rapat. Tak dapat menjawab dengan segera, hanya air matanya yang berhamburan. Lalu dengan berbata-bata ia pun menjawab, "Tidak ada." Tidak. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas kepala anak yatim itu. Lalu dengan suara penuh cinta kasih, beliau bertanya, "Maukah kau bila Aisyah menjadi ibumu dan Muhammad Rasulullah menjadi ayahmu dan tempat tinggal Rasulullah menjadi rumahmu?" Betapa bahagianya si anak yatim itu saat mendengar kata-kata Rasulullah yang diungkapkan dengan penuh cinta kasih dan penuh mesra. Dia terasa terjadi lagi. Dia sudah mempunyai ayah dan ibu kembali tempat dia meminta dan mengadu. Itulah salah satu contoh dari sosok pribadi takwa yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi, yang bersedia membagi kebahagiaan pribadinya demi kebahagiaan orang lain atau masyarakat sekitarnya. Itulah beberapa ciri pribadi takwa yang diinginkan puasa Ramadan. Kata kita telah termasuk pada golongan pribadi takwa yang diinginkan puasa Ramadan, yang berarti puasa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang bertakwa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah yang rahimahumullah. Dari semua yang telah dilakukan oleh Rasulullah, semua itu hendaknya dapat membentuk hati nurani kita untuk berupaya sebuah tenaga untuk menolong mereka hingga mereka terlepas dari kemiskinan dan kemelaratan. Tidaklah besar artinya jika kita hanya mengeluarkan zakat fitrah menjelang hari raya fitrah ini saja, tanpa berusaha menjadi manusia pemikir, berencana dan pelaksana untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang tidak mampu lainnya bertingkat hidup yang layak dan wajar. Apa yang kita lakukan pada hari raya fitrah ini hanya baru sekelumit kewajiban yang dapat kita laksanakan, sekedar menunjukkan rasa kesadaran kita akan keadaan yang nyata dan kehidupan masyarakat kita. Semua perbuatan dan cinta kasih yang kita lahirkan hari ini baru sebagiannya saja, dan diminta pada masa-masa mendatang lebih gembira dan giat lagi untuk memberi pertolongan kepada insan-insan yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Sebab rasa kemanusiaan yang timbul dari hati nurani atas kesadaran dan kewajiban dan akan menyentuh perasaan hati-hati tubuh anggota badan kita untuk berbuat kebaikan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masalah Idul Fitri rahimahumullah, demikianlah 7 macam pribadi yang takwa yang diinginkan oleh puasa Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh puasa Ramadan ke dalam bingkai kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh ajaran Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah bi syukur atas ma'inul qulubi wa fadlihi wa rahmatihi tawfirul zunubi. La ilaha illallah wa la syarika lah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha wa fa'lamu khairul la'allakum tuflihun. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kekurangan kami ya Allah. Kelalaian kami dalam pekerjaan kami, sinarilah kami dengan pancaran hidayah-Mu sebagaimana mataharimu menyinari bumi persadai. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah nyata, benar berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil adanya, dan berilah kami kemauan dan kemauan untuk menghindarinya. Ya Allah ya Mujab Syahid, jadikanlah kami orang-orang yang selalu berbakti kepadamu, yang selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, selamatkanlah kami dari krisis dan kesesaran bangsa ini, hingga kami senantiasa berada di jalan yang Kau ridhoi, yaitu jalan orang-orang yang sabar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami hamba-Mu yang lemah, kami tidak mampu berbuat lebih dari apa yang kami sanggupi. Kami tak cukup berbakti kepadamu ya Allah, seimbang dengan karunia dan rahmat-Mu. Kami tak sempurna bersyukur, meskipun tiap detik kami menikmati limpahan karunia-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, terimalah segala amal ibadah kami. Tanamkanlah pada diri kami akhlak yang mulia. Berilah kami rahmat, ampunan dan jaminan bebas dari siksa api neraka, sebagai izah yang Kau berikan kepada kami untuk bekal menghadapi-Mu. Kabulkanlah segala permohonan doa kami ya Allah. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara-din wa anzurmin khalqal-din wal muslimin wa ajilna ila yaumiddin. Allahumma asli jami'al waladatil muslimin wa ali bainal qulubi ibadikal mu'minin. Allahumma ja'al pada dunia hadhihi
aminata musta'maina ghairil badatu lil muslimin amma Rabbana atina fid dunya wal hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala lagi. Mana? Mana isinya? Belum. Jadi mana? Langsung bebas. Di belakang. Ya, Pak. Itu lah. Itu pempek itu. Kan Omo nak minta diganti dengan yang itu tuh. Suruh menonton bungkus katanya. Ya lah, ini diseret-seret. Ngelai ke cucumu pokoknya. Ya Pak itu nangisan anak sama anak ini. Iya. Iya tuh. Anak buah haji. Ah, tuh jangan ganggu. Nah, aku di luar. Oh, Jol, sini Jol. Jol.